Satu bagian pembacaan Alkitab terambil dari kitab Kejadian pasal 25 ayat 24 sampai ayat yang ke-34 menjadi bahan renungan firman untuk kita. Kejadian pasal 25 ayat 24 sampai ayat yang ke-34 tertulis di bawah perikop Esau dan Yakub. Ayat ke-24. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribkah kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikian firman Tuhan. Berbagi setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, supaya jangan dianggap bahwa hidup ini remeh, hidup ini gampang, maka haruslah ada beberapa hal yang diperhatikan secara serius. Dan memang hidup ini harus diperhatikan dengan serius. Untuk itu seorang sahabat menulis kepada saya begini, dalam hidup ini hanya ada dua hal yang harus dikhawatirkan. Apakah engkau sehat atau sakit? Bila engkau sehat, berarti tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tetapi bila engkau sakit, ada dua hal yang harus dikhawatirkan. Akankah engkau sembuh? Atau akankah engkau mati? Bila engkau sembuh, berarti tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan. Tetapi bila engkau mati, ada dua hal yang harus dikhawatirkan. Apakah engkau masuk surga atau nanti masuk neraka? Kalau nanti engkau masuk surga, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi bila nanti engkau masuk neraka, juga tidak ada hal yang perlu lagi dikhawatirkan. Kenapa? Karena tidak ada lagi kesempatan untuk khawatir lagi. Hanya itu. Lalu saya bawa kita untuk memahami sesuatu dari ini. Kita ada pada satu dunia di mana kehidupan harus dibawa begitu rupa, dan kemudian kita mau supaya hidup ini menjadi enak saja. Semua dibuat menjadi lebih praktis. Kalau kita ikuti zaman demi zaman, perubahan zaman membawa kita kepada zaman, pada saat, pada situasi yang jauh lebih praktis. Dunia makin maju. Kalau dulu orang kasih hidup oto pakai selengger, putar-putar begini. Sekarang tidak perlu, cukup pakai kontak otomat lagi. Jadi hasilnya sopir dan konjak dulu badan bagus-bagus semua, karena mereka pakai selengger. Sekarang sopir dan konjak badan biasa-biasa saja. Tidak
tidak ada waktu bagi supir dulu untuk urus rambut. Tidak ada, kok tiap hari putar selengger. Tidak bisa. Waktu makin maju, zaman makin maju, makin praktis, ada pengaruh juga. Kalau dulu orang makan jagung ketemak, waktu lama sekali. Di zaman modern orang makan super mie, terlalu cepat waktunya. Tinggal rebus, langsung makan. Itu di kota. Di kampung tidak perlu rebus. Langsung, tidak perlu. Terlalu praktis, gampang. Kalau dulu password itu harus pakai tulis, angka atau huruf tulis. Sekarang cukup sidik jari. Jadi, sidik jari. Aman, belum tentu. Sebab orang kalau pencuri kita pu laptop, dia butuh kita pu sidik jari. Bisa dia potong kita penjari baru bawa. Makin tidak aman juga. Apalagi kalau passwordnya harus tampilan wajah. Dia boleh di laptop, dia butuh kita pun kepala juga. Makin susah juga. Kalau dulu ibu-ibu belanja ke pasar harus bawa karung. Sekarang tidak perlu. Cukup keranjang, lebih praktis. Pakai kantong plastik. Akhirnya saudara tahu. Sekarang ini biasa lebih transparan kantong plastik. Hampir-hampir pepatah ini tidak berlaku di zaman modern. Membeli kucing dalam karung. Kalau dulu pakai karung. Sekarang pakai kantong plastik. Isi kucing dalam kantung, kita langsung tahu. Itu kucing apa. Kalau dulu berkas-berkas. Orang harus pakai map dan tinggi, cari susah setengah mati. Sekarang tidak perlu. Tidak perlu. Cukup pakai flash disk. Datang tinggal colok. Tinggal tusuk. Selesai. Akhirnya, dulu itu kalau buka sesuatu harus seperti ini. Sekarang tidak perlu begini. Sekarang tinggal begini. Berubah. Makin banyak berubah. Apa hubungannya dengan pembacaan kita hari ini? Ada dua tokoh. Yakub dan Esau. Saya ingin mulai dari pertanyaan ini. Dari dua karakter Yakub dan Esau. Kita mau jadi seperti Yakub atau seperti Esau? Mau jadi seperti Yakub atau Esau? Simpan dalam hati saja. Tapi banyak orang rindu sekali menjadi Yakub. Yakub enak. Yakub baik. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah menjadi karakter seperti Yakub? Belum tentu. Karena ini satu proses yang panjang. Lalu bagaimanakah dengan Esau? Apakah Tuhan tidak suka dengan Esau? Sampai harus memberikan itu kepada Yakub? Tidak. Kita baca sejumlah tema dalam kitab Perjanjian Lama. Dan kita menemukan banyak sekali catatan yang luar biasa. Kenapa bukan Kain, tapi harus Habel? Kenapa bukan Esau, tapi harus Yakub? Kenapa bukan Ruben, tapi harus Yusuf? Kenapa bukan Eliab, tapi harus Daud? Kenapa bukan Amnon, tapi harus Salomo? Kenapa? Apa Tuhan tidak suka dengan mereka yang pertama? Tidak. Tidak. Tapi ada sesuatu yang mau ditampilkan di situ. Dari soal karakter para pemegang janji itu yang Tuhan tekankan. Sebentar kita belajar lebih jauh apa yang terjadi dalam kehidupan Esau dan Yakub. Sekali lagi, bukan Tuhan tidak suka dengan mereka. Tapi karakter mereka menentukan, Tuhan menentukan siapa. Setelah kehendak bebas diberikan kepada manusia, Tuhan melihat sampai di mana mereka mengelola kepercayaan yang Tuhan kasih untuk mereka hidup. Ternyata yang adik-adik itu kemudian diberi kepercayaan, bukan kakak mereka. Sekarang saya tanya dulu, kenapa Esau disebut kakak?
Kenapa Esau kakak? Kenapa Esau kakak? Jawabannya tidak susah. Karena dia lahir lebih dahulu. Ya dia kakak. Karena dia ada lebih dahulu. Dia kakak. Lalu kalau soal siapa lahir lebih dahulu dan siapa kebelakangan, siapa yang bisa mengatur? Di luar daripada manusia. Soal kakak adik tidak perlu lagi diperdebatkan. Soal siapa keluar dahulu dan siapa yang belakang tidak perlu lagi diperdebatkan. Karena itu di luar daripada kemampuan manusia. Di luar kemampuan manusia. Lalu yang harus kita renungkan sekarang adalah bagaimana keadaan mereka selanjutnya. Bukan soal kakak, bukan soal adik. Tapi karakter mereka yang kemudian harus Tuhan pakai untuk menjadi orang-orang pemegang janji. Apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita renungkan bersama-sama karakter kerja daripada Esau. Kita lihat dulu Esau. Esau pekerjaannya berburu. Karena dia berburu, maka dia tergantung sekali kepada alam. Dia keluar hari ini bisa dapat rusa. Besok belum tentu dapat rusa. Belum tentu. Tergantung sekali kepada alam. Kalau hari ini dia tembak rusa, dapat kena. Besok belum tentu kena. Bayangkan kalau karakter ini yang kemudian akan pegang perjanjian. Sangat tergantung kepada alam. Padahal peristiwa penciptaan manusia, Tuhan mencatatkan dunia ini baik tergantung kamu. Dunia rusak pun tergantung kamu. Dunia harus bergantung ke kita. Bukan kita tergantung kepada dunia. Supaya apa? Supaya menjadi jelas bahwa kalau saya dan saudara diutus ke tengah-tengah dunia. Kita menggarami dunia. Bukan dunia menggarami kita. Kenapa? Karena baik tidak baiknya dunia tergantung kepada kita. Bukan sebaliknya. Karena itu, yang kedua, karena dia bekerja sebagai pemburu, bergantung kepada dunia, maka sangat spekulatif. Sangat spekulatif. Coba-coba tembak. Kena ya syukur, tidak kena juga syukur. Kenapa? Karena tidak siap saat ketemu rusa. Bayangkan kalau orang-orang yang akan menerima janji ini adalah orang-orang yang spekulatif. Yang coba-coba saja bekerja. Yang coba-coba saja sesuatu. Tanpa sebuah kepastian. Tidak pantas diberikan janji itu bagi mereka. Tidak pantas. Kenapa? Di dalam Tuhan kita berjalan di dalam kepastian. Bukan spekulasi. Bukan spekulasi. Pasti. Sehingga kita tidak lagi ada dalam sebuah keadaan coba-coba. Coba-coba. Menyangkut hidup tidak bisa coba-coba. Dia harus pasti. Ketiga, karena dia berburu, maka dia pikir hari ini. Yang penting dapat hari ini. Tidak terlalu pikir soal masa depan. Tidak pikir masa depan. Kenapa? Karena yang ada hari ini. Tidak juga bisa simpan sampai masa depan. Dia berburu. Bayangkan kalau orang yang akan menerima janji ini adalah orang yang tidak pernah berpikir jauh ke depan. Tidak pikir masa depan. Hanya pikir hari ini. Padahal perjanjian Tuhan akan berlangsung sepanjang masa. Dari waktu ke waktu. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus juga berpikir masa depan. Berikut. Karena dia berburu. Maka dia bekerja di luar rumah. Di luar rumah, terlalu banyak di luar rumah, menurut catatan Alkitab, dia lebih suka tidur di padang. Akhirnya budaya luar rumah yang dia coba-coba bawa masuk di dalam rumah. Kenapa? Kok dia tinggal di luar? Bukan di dalam rumah. Karena lebih banyak ada satu tempat di luar. Dia merasa di luar lebih baik dari rumahnya sendiri. Karakter ini akan sulit untuk menjadi orang-orang pemegang janji. Kenapa? Kan dia merasa di luar jauh lebih baik.
bukan di dalam diri. Bagaimana bisa memahami potensi dirinya sendiri. Yang terakhir, Esau karena dia kerja sebagai pemburu, emosi dia, karakter dia sipit-sipit dengan hukum rimba. Siapa kuat menang, siapa lemah susah. Hanya itu. Bayangkan kalau nanti orang dengan karakter ini yang akan diberikan janji oleh Tuhan. Akan sulit. Sangat sulit. Tidak bisa. Apalagi perjanjian Tuhan berlaku dari masa ke masa. Sampai pada kesudahan sama. Tidak bisa dengan karakter ini. Mari kita lihat sedikit. Bagaimana dengan Yakub. Yakub itu kerja memasak. Masak. Dalam rumah. Kalau memasak, pasti dia tahu banyak resep. Tahu. Satu masakan, 2, 3, 4, satu bahan yang sama dia kelola untuk banyak hal. Tahu banyak cara. Tahu banyak cara itu baik. Kenapa? Karena kemudian para pemegang janji akan berhubungan dengan banyak orang. Banyak sekali orang. Dan mereka butuh banyak cara. Tidak bisa satu cara. Tidak ada kunci pas dalam berurusan dengan semua orang. Karena apa yang kita anggap baik bagi satu orang belum tentu baik bagi orang lain. Belum tentu. Tidak bisa. Karakter ini menjadi baik. Dia harus tahu banyak resep. Tahu banyak resep. Supaya pas. Karena apa? Karena dia berurusan dengan banyak orang. Baca buku itu gampang. Buku ditulis tahun 87, baca tahun 2010, tulisan tidak berubah satu kali, tidak berubah sama sekali, tetap. Tapi membaca seorang manusia, hari ini dia bilang iya, 2 menit kemudian tidak. Hari ini dia setuju, besok dia tidak setuju. Dan kalau kita hanya punya satu resep, daging babi hanya bisa dibuat sei, minta maaf, tidak bisa. Harus dibuat lain. Kenapa? Harus tahu banyak cara. Kita berurusan dengan banyak orang. Resep. Yakub, dia dalam rumah. Karena dia masak. Dia tahu dengan pasti. Persediaan masih ada atau tidak. Dia ambil beras terakhir itu dia tahu. Masih tinggal berapa kali masak. Dia tahu pasti. Kekuatan berapa. Kelemahan di mana. Bukan dengan pemburu. Pemburu cabut ame satu panah pi, tidak peduli tinggal berapa. Yang penting panah. Yakub tidak. Masak terakhir dia tahu kekuatan lagi berapa. Dia tahu itu. Kenapa? Dia akan berurusan dengan banyak sekali orang. Dan dia harus mampu mendefinisikan ada kekuatan di situ atau tidak. Kelemahannya di situ di mana? Apa yang harus dilakukan di situ? Dan ini menjadi serius bagi mereka. Sangat serius. Yang kemudian karakter ini Tuhan mau pakai untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Apalagi sekali lagi berlaku dari masa ke masa. Berikut. Karena Yakub itu bermasak di rumah, dia tahu takaran. Untuk sayur 1 kuali tidak bisa pakai garam 1 kuali, tidak bisa. Untuk harus masak nasi 2 mok, begitu. Tidak bisa pakai air 1 ember, tidak bisa. Takarannya diatur. Kenapa? Kita akan berjumpa dengan banyak sekali hal yang harus diatur. Dia pun senyum berapa persen, dia pun marah berapa persen, dia punya bagaya berapa persen, itu diatur. Tidak bisa senyum terus juga. Apalagi kalau sendiri-sendiri senyum, bahaya itu. Tidak bisa. Dan tidak bisa juga marah terus juga. Bahaya itu. Jadi diatur dia pun takaran. Takaran berapa-berapa. Dan itu Yakub yang pas. Kalau Esau itu kan hanya makan gigi. Salah juga makan gigi, karena juga makan gigi. Bayangkan itu. Tidak bisa diberi janji itu. Berikut. Terakhir ini.
Yakub, karena dia tukang masak, maka dia bisa merasa. Lidah tuh dia pakai, dia bisa rasa. Bayangkan kalau dia mati rasa, terus dia bikin warung, kesian itu. Satu kali seorang singgah, orang tidak pilih. Dia bisa merasa, rasa dengan baik. Supaya apa? Bisa berlaku tetap itu rasa, dan dia tahu mana lebih, mana kurang. Kenapa? Sekali lagi, Yakub akan diberi kesempatan pegang janji. Kalau dia tidak bisa merasa, bahaya. Bahaya. Berhadapan dengan banyak orang tua kadang dong tidak ngomong keluar. Dong senyum sakas, angkat bibir sedikit di atas sini, kita pusing, tahu dia maksud apa. Dan kalau ternyata kita mati rasa, bahaya itu. Tidak bisa. Harus juga bisa merasa. Apa pentingnya hak kesulungan sekarang? Hak kesulungan, banyak orang selalu ingin mengaitkan dengan soal warisan. Soal warisan. Soal perwakilan. Tapi dalam konteks perjanjian Tuhan Allah dengan Abraham, dia bawa melampaui hal-hal itu. Apa itu? Dalam kehidupan bangsa Israel, terutama dalam janji Tuhan untuk Abraham, Ishak dan Yakub, dia menekankan ini. Hak kesuluhan itu meliputi hak untuk bermitra dengan Tuhan Allah, sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham menurut Kejadian pasal 17. Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Siapa mendapat hak kesulungan, dia mendapatkan hak untuk bermitra dengan Tuhan Allah. Maka dalam konteks tadi saya ingin katakan kepada saya dan saudara, kita semua, pada saat saya dan saudara berhenti bermitra dengan Tuhan Allah, membangun hubungan relasi yang baik dengan Tuhan Allah, kita kehilangan hak kesulungan itu. Supaya apa? Kita tahu dengan pasti betapa pentingnya catatan pertama, hubungan kita dengan Tuhan Allah, bukan soal lain-lain. Bukan soal strategi, bukan soal apa-apa. Hubungan kita dengan Tuhan Allah menjadi catatan yang paling pertama. Supaya apa? Supaya kita mampu untuk merumuskan apa yang harus kita buat dalam hubungan kita dengan Tuhan Allah yang luar biasa itu. Hak kesulungan mencakup hak untuk bermitra dengan Tuhan Allah. Tapi yang kedua, hak kesulungan itu berurusan dengan hak untuk masuk tanah perjanjian. Abraham, keluarlah dari tanahmu, dari sanak saudaramu, pergilah ke satu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Hak kesulungan berurusan dengan itu. Berurusan dengan masuk kepada tanah perjanjian. 600.000 orang lebih keluar dari Mesir menuju Kanaan. Angkatan itu hanya 2 orang yang masuk, yang lain tidak sampai. Berarti mereka tidak mampu menikmati hak kesulungan yang sebenarnya Tuhan kasih. Saya dan saudara ada dalam siara itu, dalam perjalanan itu menuju tanah perjanjian. Tidak bisa berhenti di jalan. Dan semua perjalanan kita, semua yang kita buat, misi kita, misi menuju tanah perjanjian. Di tanah perjanjian, Tuhan bilang ada susu dan madu. Susu, madu. Susu, madu. Tapi apakah ketika mereka keluar dari Mesir ke Israel, ke tanah Kanaan, ada susu dan madu di Kanaan? Tidak. Tidak ada. Mereka menemukan kegersangan di sana. Tetapi misi dan visi itu begitu kuat dipakai. Setiap kali ketika mereka ada di Mesir, pesan ini kuat. Susu, madu, susu, madu, susu, madu. Para pimpinan tahu susu, madu. Yang bawahan tahu susu, madu. Para cleaning service tahu susu, madu. Maka mimpi mereka sama. Mimpi menikmati tanah perjanjian, susu, madu. Akhirnya
karena punya visi yang sama untuk menemukan susu dan madu itu, mereka menikmati susu madu. Bukan pergi langsung Tuhan siap susu madu, kerja setengah mati, baru menemukan susu madu di sana. Janji itu begitu luar biasa. Dan ternyata Esau kehilangan hak itu, hak untuk menikmati susu madu. Ketiga, hak kesulungan itu meliputi hak untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya. Simeon dalam doa, dalam pernyataannya dia bilang begini, Tuhan, sekarang biarlah hamba-Mu mati sudah, karena hamba telah melihat keselamatan yang Engkau siapkan bagi bangsa-bangsa. Dalam seluruh perjanjian Tuhan Allah dengan Abraham, sampailah kepada Yesus dalam puncak perjanjian itu. Ini anak baik sekali. Sampai kepada perjanjian itu. Dan luar biasa. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Inilah hakikat dari hak kesulungan itu. Saya ingin ulang dulu. Hak kesulungan itu punya hakikat bermitra dengan Tuhan. Punya hakikat masuk tanah perjanjian. Dan punya hakikat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Maka pada saat tiga hakikat ini tidak mampu kita jalankan dengan baik, kita tidak sementara pegang pada hak kesulungan itu. Tidak. Kita tidak ada di situ. Kita ada di tempat lain. Soal sekarang, ingin saya katakan kita seperti dari awal. Bukan soal Esau keluar dahulu atau Yakub dahulu. Bukan. Kita ada di situ atau tidak. Pada hak kesulungan itu. Sudah bukan lagi soal siapa lahir dahulu. Siapa tidak. Saudara-saudara. Lalu apa yang dibuat? Saya sekarang sadar. Bahwa dalam perenungan ini saya punya cita-cita, punya karakter seperti Yakub. Ternyata saya Esau. Lalu apa yang saya buat supaya saya tidak lagi seperti Esau? Jawabannya sederhana. Ini menjadi bagian perenungan ini. Bagaimana keluar dari karakter Esau? Supaya kita memiliki karakter orang-orang terjanji. Yang benar-benar akan bawa janji itu sampai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yaitu, harus mulai dengan rubah cara berpikir. Sepanjang Esau tidak rubah cara berpikirnya, menganggap remeh hak kesulungan yang mencakup tiga hal itu, minta maaf, dia tidak akan pernah sampai kepada maksud Tuhan. Maka dia harus seperti itu. Apa yang harus dirubah sekarang? Satu, harus dia atur begitu rupa bahwa dunia kita yang atur. Bukan dunia mengatur kita. Dunia kita yang atur. Saya melayani di Alor. Dan satu saat orang-orang Alor itu baik juga. Ketika mereka mau pendeta agak lama di situ. Kami duduk makan sama-sama terus saya bilang, Bapak, sudah saya jalan karena orang tunggu saya di sana. Dia bilang, barang dunia kita yang atur lah. Bila perlu surga juga kok. Jangan, biar dunia saja, jangan sampai di surga. Dunia kita yang atur. Barang dunia kita yang atur. Bila perlu surga juga. Tidak usah sampai surga. Dunia kita yang atur. Tapi dunia yang kita atur ini, atur menurut siapa? Pemau. Supaya sampai pada hak kesulungan yang Tuhan maksudkan bagi kita. Jangan sampai atur menurut kita pemau dan berpikir hanya soal hari ini. Tidak bisa. Kenapa? Karakter Esau hanya karakter yang berpikir soal hari ini. Tidak berpikir soal masa depan. Kalau saudara hanya mau berpikir bagi diri sendiri dan hari ini, semua harta kekayaanmu pakai, selesaikan untuk kesenanganmu. Mati, selesai. Anak-anak urus diri sendiri besok. Tapi kalau kita berani berpikir tentang masa depan, semua diatur dengan baik. Kenapa? Karena dunia kita yang atur. Dunia kita yang atur.
Tapi kan banyak hal ini kita tergantung kepada dunia. Maksudnya, maksudnya, ya memang benar. Bahwa ada sejumlah hal katanya kita bergantung pada dunia. Tapi berpikir baik-baik dan lihat. Tidak. Allah menyiapkan segala sesuatu bagi manusia. Kenapa? Cerita penciptaan mengkisahkan dia cipta semua dulu baru kemudian dia cipta manusia. Supaya apa? Manusia tinggal menikmati apa yang Tuhan siap. Tuhan tidak mau manusia susah. Berarti kalau kemudian manusia berjalan sampai pada kesusahan itu, soalnya tidak ada pada Tuhan Allah. Soal ada pada Dia, bukan pada Tuhan Allah. Saya bilang di mana-mana, Tuhan tidak gila. Tuhan tidak gila. Menciptakan sejumlah manusia, taruh di tempat itu, terus dia tidak kasih air, dia tidak kasih segala macam. Tidak. Dia menyiapkan segala sesuatu, baru dia berkenan manusia tinggal di situ. Supaya manusia yang atur di situ. Maka kalau cerita manusia jatuh dalam dosa, dia memberi penegasan yang luar biasa. Celakalah tanah karena engkau. Ini tanah yang baik. Menjadi rusak karena engkau punya perbuatan. Engkau tidak mampu lagi untuk menjadi berkat bagi tanah ini. Celakalah tanah karena engkau. Harus rubah pikiran ini. Dunia kita atur. Dunia kita atur. Tapi bukan atur menurut kemauan kita. Atur menurut apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena bicara soal janji Tuhan, kita tidak bicara soal selera. Tidak. Kalau atur menurut kita mau kan atur lewat selera toh? Selera. Selera berurusan dengan makan dan rumah makan. Rumah makan selera. Iya. Itu selera. Tapi pelayanan berurusan dengan tanggung jawab. Saudara mungkin tidak suka baju biru. Tetapi karena diputuskan dalam rapat semua harus pakai baju biru. Bukan selera warna. Tanggung jawab. Saudara harus datang jam 9. Padahal saudara bangun setengah 12. Kita tidak bicara selera. Kita bicara tanggung jawab. Ketika kita ambil sebuah keputusan bersama. Dalam rapat setengah bagian tidak suka kurang satu, setengah bagian suka lebih satu. Berarti yang menang yang mana? Yang lebih satu. Ketika keputusan ada, sekali lagi bukan selera, tanggung jawab. Kita tidak bicara selera. Sebab kalau bicara selera, tersinggung banyak. Banyak orang tersinggung. Untung di Agape tidak banyak orang suka tersinggung. Sebab kalau dia tersinggung dia akan cepat keriput. Saya lihat ini orang umur 60-70 masih grace betul. Kenapa? Itu karena kurang tersinggung. Itu luar biasa itu. Kita bicara soal tanggung jawab. Kenapa? Dunia kita atur berdasarkan tanggung jawab, bukan selera. Minta maaf. Kenapa ini harus jadi pemberitaan? Kok memang minggu lalu penabisan, hari ini saya terima. Jadi saya harus khotbah ini. Kalau saya khotbah soal Natal, kasihan itu. Saya sementara salah jalan. Jadi biar saya soal begini. Pasti tidak tersinggung. Tanggung jawab. Sekali lagi, kita tidak bicara selera. Kenapa? Ada 19 orang yang akan dalam tanda petik memimpin gereja ini. Kalau 19 orang itu 19 selera, kita harus bangun 19 rumah makan selera baru di Kupang. Kita harus bicara tanggung jawab sekarang. Saudara mungkin tidak pernah pakai dasi. Tapi sekarang keputusannya tiap hari Minggu datang pakai dasi. Mau marah-marah, ini tanggung jawab, bukan selera. Tanggung jawab. Saudara mungkin ketika dulu disuruh berdoa di muka, kita ceria-ceria terus orang bilang, nanti sebentar untuk doa makan, nanti Bapak yang berdoa. Lu sembarang selalu kira. Omong dulu. Itu dulu selera. Sekarang dalam terang janji Tuhan ini tanggung jawab. Bukan selera. Bukan selera. Supaya apa?
Supaya pada saat tidak lagi menjalankan tugas dengan baik, pas datang kita sepakat menyanyi, siapa suruh jadi majelis? Sendiri suka sendiri rasa. Kan begitu. Kenapa? Kita bicara tanggung jawab. Saya suka pernyataan hari Minggu lalu. Apakah jawabmu? Mulai sebut satu-satu. Saudara David Gunawan sampai saudara Niti Sumarno. Terus jawabannya menarik. Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Kata ya yang tercatat di dalam Alkitab dan sekaligus ada dalam tradisi gereja berkaitan dengan penyerahan diri total kepada Tuhan. Total, tidak setengah-setengah, total. Makin majelis itu tidak bisa orang yang tukar marah-marah lagi. Tidak memaafkan, total kasih. Sebab memaafkan setengah-setengah kita sakit. Di kaum ibu saya bilang, memaafkan dan kepahitan itu harus dilepaskan, seperti kita perut sakit dan masuk WC. Harus lepas gitu. Jadi masuk pi langsung brrrr, lega. Jangan coba-coba lepas setengah-setengah, minta maaf. Siapa berani lepas setengah-setengah pulang tidur muka asam. Coba kalau bayangkan dia pergi dia hanya itu keluar hanya makan juga tidak enak, senyum juga tidak bagus. Total dilepaskan semua. Lepas semua. Total. Yang kedua, ya berkaitan dengan kesediaan menjadi murid. Anda menjawab ya itu. Ya untuk menjadi murid. Murid sampai kapan? Murid sampai mati. Sehingga karena kesediaan menjadi murid, harus punya kesediaan memberi telinga seorang murid yang terus mendengar. Terus mendengar. Terus mendengar. Kalau terus mendengar, minta maaf. Bakalai itu tidak saling mendengar, tapi menunggu waktu bicara. Bertengkar itu kan bukan mendengar toh. Omong habis kau omong dulu. Bukan dengar. Telinga seorang murid, telinga yang mendengar, bukan tunggu waktu beromong. Mendengar. Iman bertumbuh dari mendengar. Mendengar, telinga seorang murid. Sehingga seorang pendeta sekalipun harus terus belajar karena dia murid. Jangan pas ada ibadah di rumah, mama ana yang khotbah, lantas kita bilang begini, saya su pendeta jadi mama ana mau datang omong apa? Dia sudah berhenti jadi murid. Murid terus belajar. Terus belajar. Murid terus belajar. Belajar dari sang guru yang agung. Tidak sekedar belajar dari pengalaman. Kenapa? Pengalaman saya beda dengan pengalaman Pak Jerry. Beda dengan pengalaman Pak Nelson. Beda dengan pengalaman semua. Kalau saya pun pengalaman yang dipakai saja, bahaya. Besok-besok saya mati mau pakai saya pun pengalaman. Maka gereja sudah tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Kita lebih bergantung kepada manusia. Jawab ya, kesediaan untuk belajar. Ketiga, jawab ya, berarti orang memberikan diri menjadi bagian dari Tuhan. Bagian langsung. Metafora gereja digambarkan oleh Alkitab, Tuhan kepala gereja dan persekutuannya adalah tubuh Tuhan Yesus. Kalau begitu, tidak bisa ada orang bilang begini, saya tidak pergi gereja tapi saya suka berdoa, Pak. Kalimat itu seperti bagus, tapi tidak bagus. Kenapa? Ketika saya di Atambua, beberapa orang merasa saya sesat karena memberi jawaban ini. Mereka bilang begini, Pak Pendeta, bagaimana dengan orang-orang yang suka berdoa tapi pemalas gereja, Pak? Saya tanya mereka, yang sudah menikah angkat tangan. Sejumlah laki-laki angkat tangan sudah menikah. Oke. Baik, bapak-bapak yang menikah ini saya tanya dulu. Siapa yang pernah bilang dia pu istri bahwa mama, saya terlalu suka mama pun kepala. Mama pun badan siapa mau ambil sah. Kalau sampai ada suami omong begitu, kemungkinan besar dia gila sedikit. Kalau suka mama pun kepala, berarti suka juga mama pun badan. Amin.
Suka kepala gereja, suka juga dia pun tubuh. Terima kepala, terima tubuh. Entah itu tubuh mau begini, kok terima. Karena konsekuensi dari menerima kepala adalah menerima tubuh. Jadi siapa bilang dia rajin berdoa, tapi biar nanti tanggal 25 Desember yang 31 malam baru episode kali itu kurang betul itu. Kurang betul. Itu bagian pertama. Rubah ini dunia menurut pembaharuan budimu. Begitu. Itu yang Paulus sampaikan. Rubah. Manusia diutus ke dalam dunia. Ubah ini dunia oleh karena pembaharuan budi. Catatannya menjadi gampang. Rubah dahulu kita pun diri. Kalau mau rubah orang lain. Jangan ketika anak-anak pemaki, marah dia pemaki. Tapi kita maki dia karena dia pemaki. Itu otak juga kurang beres. Terus anak protes. Kok bapak bilang beta jangan omong orang anjing. Padahal bapak bilang beta anjing. Langsung dia karena sontomo omong apa dia bilang. Lu dengar yang saya omong, jangan lihat yang saya buat. Itu juga masalah. Tidak bisa. Rubah dahulu diri, baru rubah orang lain. Rubah dahulu diri. Jangan berharap dunia ini berubah kalau Anda tidak mampu merubah dirimu sendiri. Saya mengajar homiletika, ilmu berkhotbah bagi beberapa penetua, pendeta dan diaken. Terus mereka tanya saya, Pak Pendeta, khotbah yang baik itu yang mana? Yang berapi-api atau berair-air? Yang tulis atau tidak tulis? Saya bilang bukan soal di situ. Khotbah yang baik itu ialah omong karmana bikin begitu. Jangan omong lain bikin lain. Omong bilang Anda harus selalu dipenuhi dengan kasih Kristus sehingga Anda senyum. Tapi waktu orang ketemu dia hanya begini. Ada masalah dalam diri sendiri. Tidak bisa. Ubah ini dunia oleh pembaharuan budimu. Itu bagian pertama. Kedua, bagaimana keluar dari karakter Esau. Harus berani rubah cara berpikir bahwa di luar itu kerja dan menemukan hasil. Tetapi di dalam itu pengelolaannya. Supaya apa? Supaya jangan marah Esau karena dia suka berburu. Betul dapat hasil. Anda pancing ikan, sewa perahu, pancing ikan di Pulau Kera. Tidak bakar di laut, pindah datang di darat berbakar. Benar Anda menemukan sejumlah hal. Dapat. Sampai sini kelola. Kenapa? Tidak semua dari rusa kita makan. Siapa yang dapat rusa satu ekor makan semua? Tanduk juga makan, kuku juga makan. Oh itu bahaya itu Bahaya itu. Kelola. Supaya yang baik pakai, yang tidak baik buang. Hanya itu kelola. Tangkap di luar, kelola di rumah. Pak, tapi sot-sot kali kan bottom butuh piknik, Pak. Makan langsung, pas tembak habis baru langsung bakar tuh, Pak. Wuih. Iya, itu dia pun nama sot-sot kali. Bukan semua kali. Sot-sot kali. Yang semua kali itu di rumah. Iya, semua itu ada di rumah. Kenapa? Supaya ada kesediaan kita pulang di rumah. Saya melayani di Sabu. Terus datang beberapa TKW. Mereka bilang, pas kami acara Natal, tahu sendiri Natal di kampung ini kan tidak semeriah Natal di Agape. Terus ini orang-orang dong bilang begini. Kedua TKW datang ke saya. Dong bilang begini, Pak Pendeta, kalau kami Natal di Macau, saya iya. Pak, kalau kami Natal di Filipina, Pak, kan dia ternyata ikut tuanya ke mana-mana begitu. Waktu kami Natal di Hong Kong, Pak, saya lama-lama saya sumar daripada disebut seluruh negara ASEAN. Saya kasih tahu dia, kapan kamu dua berhenti bicara? Bapak pun maksud, betul, ini kita di Sabu. Saya kasih tahu, ini kita di Sabu. Bahaya kalau Anda tinggal di Sabu dan berpikir Natal seperti Hong Kong. Kacau nanti. Kacau. Ingat, kita di Sabu. Allah kalau hanya berpikir tentang kekudusannya di surga,
Dia tidak datang ke dunia. Dia tidak datang ke dunia. Tapi karena dia mengingat kita, mau berjumpa dengan kita di dalam kita, dia meninggalkan sorganya. Dan dia tidak datang kepada kita terus dia bilang begini, wih kalau beta di surga. Itu kalau Tuhan tambah, wih kalau beta di surga, lu di neraka. Jadi supaya Tuhan meninggalkan surganya, berjumpa dengan kita. Untuk menemukan sesuatu. Kenapa? Di dalam rumah ada potensi. Ini siapa? Yakob itu ke ibu-ibu. Walaupun dia bukan banci ke ibu-ibu. Ibu-ibu itu botong habis korek api. So, tanya mama dong, pasti dong ada simpan. Kenapa? Melihat yang tercecer itu dong ambil. Yang bapak-bapak tidak ada uang yang biru-biru itu. Setengah mati ini mau beli ini sama mama bilang copi ame di situ ada. Mama itu luar biasa mama. Jadi itu dia pembaik di situ. Anda boleh menemukan apa saja. Anda boleh menemukan rusa. Anda boleh menemukan semua. Tapi ingat, kelola dia di rumah. Kelola di rumah. Sampai rumah ternyata orang hanya 4. Bapak, mama, anak 2. Rusa besar mati, mata sebesar begini. Tidak bisa masak semua. Tidak bisa. Kalau tidak rusak. Sehingga harus diatur bagaimana ini jadi berkat lagi. Bagi besok, lusa. Kenapa? Karena berkarakter Yakub berpikir bukan hanya untuk hari ini. Berpikir juga. Perjalanan ke majelisan mungkin akan berganti. Tapi Tuhan kita tidak berganti. Pemberi janji itu tetap. Pemberi janji itu tetap. Karakter itu harus tetap. Harus tetap. Dan perjalanan menuju Kanaan itu harus tetap. Supaya lagu itu jangan berhenti. Ku berjalan ke Kanaan. Berjalan-berjalan bukan capek tambah. Ku berlari. Lari-lari bukan capek. Ulang lagi. Ku melompat. Hai, ini orang tidak tahu capek betul. Tapi supaya perjalanan kita tetap menuju Kanaan. Tanah yang perlu dijanji. Terakhir. Setelah sadar bahwa yang harus dirubah cara pikir kita tentang menguasai dunia. Yang harus kita rubah adalah bagaimana menemukan di luar tapi mengelola di dalam. Yang ketiga. Saya dan saudara butuh kerendahan hati. Untuk melepaskan diri dari Esau. Karakter Esau. Menjadi Yakub. Bagi Esau. Rusa kalau sudah lewat tidak boleh tunggu karena tidak mungkin rusa satu datang lagi. Tidak ada barisan rusa. Harus cepat-cepat. Sedikit makna rapak sebenarnya. Semangat yang begitu kuat. Tapi harus dikelola. Kenapa? Semangat saja tidak cukup. Tidak cukup. Kita butuh hal-hal yang jauh lebih besar dari semangat. Saya mendampingi lebih dari 5.000 persekutuan doa yang ada di Gemini. Semangat orang persekutuan doa tidak diragukan. Semangatnya itu, doa habis berdoa 3 hari tidak berhenti. Luar biasa. Tapi semangat saja tidak cukup. Tidak cukup. Satu saat mereka bilang ke saya, agak sedikit sindir, mereka bilang, Pak Pendeta, saya tahu Pak kalau itu tembok Yeriko jatuh karena orang menyanyi. Saya bilang kamu baca salah Alkitab. Dia bilang, masa pendeta orang begitu? Tembok Yeriko jatuh karena orang menyanyi. Saya bilang tidak, baca salah Alkitab. Coba buka Ibrani pasal 11 ayat 30. Ibrani pasal 11 ayat 30 bilang begini, itu tembok jatuh bukan karena orang menyanyi. Itu tembok jatuh karena iman. Iman yang membuat itu tembok jatuh. Menyanyi besar-besar tidak pakai iman, tembok tidak jatuh. Lebih baik kita sewa loader kas jatuh. Ya. Iman. Supaya semangat kita, semangat yang kita bangun di atas iman. Iman. Kenapa? Karena hak kesulungan berurusan dengan kemitraan kita dengan Tuhan Allah. Dan itu iman. Kemarin kita bahas tentang doa. Saya bilang kepada bapak-bapak, doa itu aneh. Kita berdoa tapi banyak orang ragu dan dia pun doa sendiri. Dia berdoa tapi dia sendiri. Lu yakin lu pun berdoa? Tahu. Nah kalau dia sendiri tahu, orang lain bilang apa? Tahu de ludo.
Itu lebih susah lah itu. Kita juga benar-benar bangun itu di atas iman. Lalu apa definisi iman? Alkitab mencatat hal yang sebenarnya. Sederhana. Iman itu tidak lihat tapi percaya, titik. Iman adalah dasar dari apa yang kamu percaya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah engkau lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1. Dasar dari yang kita percaya dan bukti dari yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita butuh untuk lihat dulu baru percaya, kurang beriman itu. Karena iman mengajarkan kita tidak lihat. Thomas, karena engkau melihat maka engkau percaya. Berbahagialah dia yang tidak melihat tapi percaya. Kalimat itu ingin mengatakan, Thomas, engkau tinggal satu samaan dengan saya. Kalau engkau minta mana lambungmu untuk aku cucukkan jariku. Betul, intuan ada begitu. Tapi Manobe hidup tahun 2014 di Kupang baru minta Tuhan mana lambungmu. Dan semua orang minta Tuhan mana lambungmu. Itu manusia dong kurang percaya. Mari kita belajar beriman. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk berita firman. Kami renungkan dalam seluruh keterbatasan dan dosa kami. Tapi kami percaya. Kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan. Benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan. Supaya di mana kami ada nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu selesai berkata-kata tentang kebenaran. Tapi Roh Kudus-Mu akan terus memberi arti firman ini kepada setiap orang yang memberi dirinya untuk pemberitaan ini. Biar kemuliaan Tuhan berlaku atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.